Ternyata dalam ADART yang baru ini, kekuasaan Demokrat ini sudah menjadi tirani. Dan untuk diketahui ya, saya bocorin sedikit ini. Ini baru kamu yang kasih bocoran. Jadi yang hadir KLB kemarin tuh banyak juga ketua-ketua DPC yang sekarang masih jadi ketua DPC, yang jadi pimpinan DPRD, yang kepala daerah. Makanya ketika ada surat pemecatan saya sebagai kader Partai Demokrat, katanya saya merusak Demokrat, saya bingung. Apanya yang saya rusak Partai Demokrat ini? Oke, kita sambung lagi nih di segmen terakhir ini, segmen yang krusial. Saya baru searching Google kan, sempat Ustadz itu menjadi headline lah di beberapa media. Sofwadillah Gulen dipecat dari Demokrat. Itu apakah gara-gara yang disinggung di awal dari soal Pak Ustadz ke dukung KLB-nya Muldoko atau bagaimana? Jadi begini, ketika saya tadi sudah singgung di awal, saya masuk politik, masuk partai, termasuk Pak Marzuki Ali, itu tanpa sengaja berpolitik, tapi disengaja ketika dari muda itu mencari sesuatu untuk menjadi orang yang bermanfaat, kan begitu. Nah, dibawalah dibimbing Allah masuk ke politik, masuknya ke Demokrat, ya kan gitu. Nah, dan kami berjuang. Pak Marzuki sampai berhenti atau mengundurkan diri dari BUMN untuk fokus urus partai. Saya bilang tadi boleh dicek melejitnya dari 2009 itu partai dari 2004 ke 2009 itu naiknya drastis. Kita sebagai the ruling partai pemenang, ya kan gitu. Ya betul, Pak SBY presiden kerjanya bagus, itu tidak bisa ditampilkan, memang betul. Tetapi kerja grassroots juga, kader-kader kita juga baik, bagus semua ditata rapi. Nah, kalau kader itu dinata rapi, tentu siapa yang berperan? Pimpinan teratas dong, yaitu ketum, sekjen, dan pengurus DPP. Mengarahkan daerahnya, menyeleksi bagaimana kepengurusan daerah dengan baik, mengayomi, membimbing, dan lain sebagainya. Dan memang di zaman kepemimpinan Pak Adi Utomo dan Pak Marzuki Ali, Partai Demokrat ini dibawa betul-betul kita ini menjadi anak yang dipomong, yang dibantu, disupport, gitu. Bukan justru diperas, bukan justru diambil manfaatnya. Nah, begitu kan? Nah, makanya tidak sedikit DPP itu, apalagi Pak Marzuki untuk Sumatera Selatan, ketika mau pemilu, uang pribadi beliau kan memberikan bendera, memberikan apa, segala macam. Ada berapa banyak caleg yang disupport secara pribadi begitu kan. Nah, karena untuk memenangkan Partai Demokrat pada saat itu, makanya 2010 Partai Demokrat naik begitu. Nah, di dalam perjalanannya ternyata ada sesuatu yang menyimpang. Ada sesuatu yang menyimpang sejak dipimpin oleh Mas Ahaye. Sejak dipimpin oleh Mas Ahaye. Nah, apa penyimpangannya? Penyimpangannya adalah sebenarnya bukan dari zaman Mas Ahaye sendiri, dari zaman Pak SBY Ketua Umum dan Hinca Panjaitan sebagai sekjen itu membuatkan peraturan organisasi untuk menarik iuran dari daerah ke DPP. Kalau di zaman kita dulu Pak Adi Utomo Ketua Umum dan Pak Marzuki sekjen, itu kita tidak menarik apa-apa. Jadi kalau anggota DPR RI itu menyumbang, membantu tiap bulan itu untuk DPP. Untuk DPP. Kegiatan DPP kan perlu operasional, bayar listrik, dan sebagainya. Nah, untuk provinsi, ya ke DPRD provinsi, ke DPD. Ya kan gitu. Termasuk dana dari pemerintah kan gitu. DPR kota kabupaten, ya ke DPC. Nah, ternyata setelah kami ketahui, itu sejak dipimpin oleh Pak SBY sebagai ketum dan nggak tahu Pak SBY tahu apa enggaknya gitu. Ya harusnya tahu dong karena beliau ketua umum kan menandatangani peraturan itu. Jadi daerah memberikan sumbangan juga. Jadi anggota DPRD maksudnya, DPRD itu bukan hanya memberikan sumbangan ke DPC, tapi juga ke DPP. Double. Sehingga membebani. Dan inilah curhatan dari seluruh kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu ketika kita mau mengusung kepala daerah, kita utamakan kader. Kalau tidak nomor 1 ya nomor 2. Dan kita support. Walaupun kita tidak support, mereka tidak kita bebani. Paling tidak support moral, gitu kan.
Nah, tapi di zaman sekarang ini gitu, nah setiap kepala daerah mau nyalon dimintain duit, termasuk kader sendiri. Ya tanda kutip upeti lagi nih. Iya gitu kan. Lah, uang ini mau berjuang kan, kalau kalau kader kita jadi kepala daerah kan tentu akan membanggakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau masyarakat bangga, masyarakat merasa diayomi oleh kepala daerah tersebut, partainya apa, tentu partai itu akan dilirik dan dicintai rakyat kan begitu. Nah, jadi artinya ketika ada kader yang memang mau mencalonkan diri, harusnya kita support kan gitu. Nah, jadi ini yang terjadi. Bahkan jadi ada tarif-tarif katanya gitu, walaupun saya tidak melihat secara langsung. Nah, itu karena saya termasuk pernah menjadi wakil sekjen Partai Demokrat dulu di zaman Mas Anas Urbaningrum, dan saya dekat dengan DPC-DPC di seluruh Indonesia, walaupun tidak semua, begitu khususnya yang Sumatera, dari Lampung sampai Aceh dekat dengan saya. Nah, mereka juga curhat dengan saya gitu. Nah, curhat dengan teman-teman, dengan Bang Joni, dengan lain-lain, Bang Darmizal, mereka curhat semua masalah. Ditambah lagi ada lagi. Ini lucu gitu. Jadi ada seorang ketua DPC yang curhat ke saya, Ustadz katanya, bingung juga ini. Kenapa? Saya itu DPRD-nya dulu waktu pemilu sebelumnya itu hanya 2 anggota DPRD-nya. Sekarang jadi 5. Nah, saya nyesel, dia ketua DPC nih. Saya nyesel, saya banyakkan anggota DPRD. Kenapa kamu nyesel? Karena dikalinya banyak. Jadi dia mau nyalon bupati, karena 5 jadi kalinya 5. Misal setorannya 200 kali 5 jadi 1 miliar harus bayar ke DPP untuk direkomendasikan jadi calon. Begitu. Oke. Makanya nyesel, enak 2 kemarin cuma 400. Kan ini kan lucu-lucuan yang nggak lucu gitu kan. Wong kita mau membesarkan partai kok jadi sesalan kan gitu. Saking ironisnya begitu. Nah, dan tidak sedikit ada ketua DPC yang mau nyalon tidak direkomendasikan karena mungkin juga tidak mampu tadi. Bahkan ada dari partai lain yang dicalonkan. Bahkan ada di sebuah daerah mantan napi dicalonkan dari partai lain. Ya kenapa? Kan gitu. Lah kok ngurus DPP seperti ini Mas Ahaye? Kan gitu. Nah jadi terus ada lagi yang lebih dahsyat, yang lebih lucu lagi dan lebih menyedihkan. Bukan lucu, menyedihkan. Seorang anggota DPRD, ketua DPC, 3 periode dia sebagai anggota DPRD dan menang Partai Demokrat di daerahnya sehingga dia jadi ketua DPRD. Mendapatkan jatah ketua DPRD. Begitu rekomendasi dari DPP tidak direkomendasikan. Dia yang direkomendasikan ada anak baru masuk Partai Demokrat kemarin sore, baru nyalon, nyalek, jadi dia yang dijadikan DPRD. Itu di Sumatera Selatan terjadi perdebatan. Untung Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu tidak merekomendasikan itu. Nah jadi banyaklah hal-hal yang seperti ini. Nah inilah yang jadi masalah. Nah setelah mereka kumpul segala macam, sering komunikasi dan lain-lain, ya kita ini menerima, ya kita kan kader Partai Demokrat, kita ikut mendirikan loh, kita ikut mendirikan partai. Tidak sedikit seperti almarhum Pak Johar itu jual rumah dan lain sebagainya. Banyak orang-orang Demokrat ini yang berkorban. Betul Pak SBY juga bantu membesarkan, turut serta membesarkan Partai Demokrat, tapi semua kader membesarkan. Ini partai milik bersama. Nah, dan ternyata juga kita sedihkan ironisnya, kepengurusan DPP pada saat ini juga banyak membuang orang-orang lama. Orang-orang lama yang sudah berjasa itu dibuang kayak nggak ada artinya. Lalu istilah Pak Max Papua, kayak Pak Max Papua istilahnya, kayak kita naik angkot diturunin di tengah jalan. Max Papua siapa yang nggak kenal, kentalnya di Demokrat, Pak Marzuki dan sebagainya. Nggak ada yang dilibatkan, nggak ada yang dinegur juga tidak. Padahal seorang partai itu, seorang politisi itu, partai ini kan mau nyari anggota sebanyak-banyaknya. Oke, nah, gitu. Ini murni gerakan internal Demokrat yang merasa terbuang atau Enggak, ada... bukan terbuang. Sebenarnya kami nggak ada masalah. Seperti saya nggak jadi pengurus pun nggak apa-apa. Pak Marzuki juga nggak mau. Waktu dulu begitu tahun berapa? 2000 sebelum kongres sebelumnya itu Pak Marzuki juga memang tidak mau dimasukkan ke pengurus. Eksternal atau tidak? Nggak ada eksternal. Ini internal. Ini internal. Semua eksternal. Nggak ada eksternal. Dari mana eksternal? Ngapain eksternal? Nah, pertanyaannya. Iya. Kenapa Pak Muldoko? Iya. Jadi gini. Ingat gak bagaimana Demokrat mulai turun? Ya kan? Sejak pemilu 2014. 14 drastis turun. Benar. Ya, 14 drastis turun.
Dari 140 apa berapa anggota DPR RI, hanya dapat 33 incumbent yang terpilih lagi, ditambah dengan yang baru sekitar 60-an lebih kurang kalau tidak salah 2014. Tapi ya tentu saja di samping itu juga dipertanyakan juga bagaimana kepengurusan DPP ngurus partai ini dan pengurus daerah juga tentunya kan gitu. Oke, nah 2019 juga kita turun, artinya tidak signifikan gitu kan. 2019 kita masuk berapa, 5 besar ya kalau nggak salah. Nah kan dari the ruling party turunnya jauh itu kan drastis sekali kan gitu. Nah dari kita amati istilahnya gitu, ya tadi mengurus partai ini tidak benar, tidak baik gitu, dan banyak hanya egosentri pribadi gitu. Nah ditambah lagi kita amati setelah kita dengarkan seluruh aspirasi, inspirasi juga dari kader-kader di seluruh Indonesia, kami juga baru tahu ternyata ADART ini dirubah, dan dirubah di luar Kongres. Sudah ada saksinya, sekarang sudah kita ajukan ke pengadilan dengan saksi-saksi. Maksudnya apa? Ketika Kongres memilih AHY jadi ketua umum, itu tanpa ada pembahasan tentang ADART. ADART itu kan harusnya dibahas di Kongres, disetujui di Kongres. Ini jangankan dibahas, dibacakan saja tidak, diketok palu saja tidak. Jadi silumannya ADART. Nah, kenapa siluman? Ada apa? Kami tanya, ada apa sih? Ini laporan-laporan dari DPC yang ikut ya. Ternyata dalam ADART yang baru ini, kekuasaan Demokrat ini sudah menjadi tirani. Jadi milik pribadinya Pak SBY. Dinasti lah. Dinasti gitu. Misal yang berkuasa penuh itu Pak SBY gitu. Jangan samakan dengan partai lain dong yang memang historinya berdirinya berbeda gitu kan istilahnya. Ini semuanya. Nah sehingga suka-suka AHY. Contoh misalnya ada kan kalimat KLB katanya harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Pak SBY. Lah nggak mungkin disetujui lah. Mau salah mau bagaimanapun kan gitu istilahnya. Nah karena ADART itu bodong, karena ADART itu ilegal, maka kita pergunakan ADART sebelumnya. Maka KLB diadakan. Itulah KLB kita sah. KLB kita sah. Kita sudah kaji secara hukum. Nah mengenai di Menkumham kita ditolak karena ada kurang apa dan sebagainya. Kita juga tidak tahu. Wallahu a'lam kenapa ditolak. Kita tidak terima. Makanya kita petunkan sekarang. Kita ajukan ke Pengadilan Tata Usaha. Sedang berjalan sekarang. Dan kami yakin insya Allah itu menang. Oke. Tadi pertanyaannya kenapa Muldoko? Nah, sama dulu Partai Demokrat, Prof. Budi Santoso dan para pendiri-pendiri Partai Demokrat ini kan mendirikan Partai Demokrat. Nah, ketika itu mencari sosok tokoh yang bisa dijual, yang layak dijual di masyarakat. Partai itu kalau tidak ada tokohnya nggak akan maju. Tidak sedikit partai baru berdiri nggak maju-maju karena tokohnya nggak dilirik orang. Nah, alhamdulillah ada tokoh namanya Pak SBY waktu itu. Maka Pak SBY diajak, bukan Pak SBY mendirikan. Nah, di dalam ADART dirubah di mukaddimahnya ada apa namanya itu founding father itu Pak SBY dan Vince Rumanggang berdua. Padahal yang mendirikan 99. Ini pelanggaran. Gitu, oke ya. Nah, singkat cerita akhirnya apa namanya kita mencari sosok ini siapa. Kalau kita Partai Demokrat ini kita kembalikan lagi, lahir kembali sebagai partai untuk masyarakat, maka kita harus cari tokoh. Nah di tengah mencari tokoh inilah, maka kita dapat nama Pak Muldoko. Pak Muldoko ini adalah sosok apa namanya tuh jenderal yang bersih, jenderal yang tegas, jenderal yang agamis, dan baguslah track record dan lain sebagainya. Dan kita juga survei di berbagai daerah, Pak Muldoko bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Nah memang beliau dari luar, bukan dari Demokrat. Karena di dalam sendiri kita bingung. Kemarin kan kita menjagokan AHY, ternyata kan nggak laku. Calon gubernur, saya udah berjuang loh. Saya habis-habisan, termasuk dengan harta saya juga. Saya keliling Jakarta. Kita support. Karena apa? Demi untuk membesarkan Partai Demokrat gitu. Kita harus punya tokoh yang hebat. Kita anggap AHY pada waktu itu. Beliau jadi gubernur DKI sehingga kedepannya jadi pemimpin masa depan. Tapi ternyata tidak laku. Dan beliau jadi ketua umum pun beliau digadang-gadang jadi calon presiden. Jangankan calon presiden, wakil aja nggak ada yang ngelirik. Bahkan menteri pun juga lewat. Artinya tokoh AHY nggak akan bisa diterima oleh rakyat. Iya kan, oleh masyarakat. Nah oleh karena itu kita harus cari figur yang lain. Nah kita sadar diri, nggak mungkin saya. Iya kan siapa saya? Kita tahu diri dong. Gitu kan. Pak Marzuki juga tidak.
yang lain juga tidak. Akhirnya dicarilah eksternal, maka dapatlah nama Pak Muldoko, maka kita sowan ke Pak Muldoko, minta tolong ke beliau. Jadi kita yang minta, kita yang melamar beliau, dan awalnya beliau juga nolak. Artinya ini keresahan internal, sebagian internal dari Betul. Demokrat. Oke. Gitu. Itu mungkin nanti ya kalau persoalan Demokrat Ya. mungkin silakan nanti Tapi tolong didoakan ya, insya Allah petun kita menang. Oke. Sehingga Partai Demokrat dipimpin oleh Pak Muldoko, duet Pak Muldoko dan Pak Marzuki Ali. Yang dari luar asalnya, kalau sekarang udah orang Demokrat, udah ketua umum nih, Pak Muldoko udah ketua umum sekarang. Ustaz, bagaimana kader-kader Demokrat yang ikut KLB yang dia masih ya yang ada yang anggota dewan, mungkin ada yang mungkin menjabat kepala daerah. Ya, Itu bagaimana statusnya di ya enggak apa-apa, mereka tenang-tenang aja, gak ada masalah. tetap? Dan untuk diketahui ya, saya bocorin sedikit ini baru kamu yang kasih bocoran. Jadi yang hadir KLB kemarin tuh banyak juga ketua-ketua DPC yang sekarang masih jadi ketua DPC, yang jadi pimpinan DPRD, yang kepala daerah, tetapi kita simpan. Oke. Oke, jadi mereka kita simpan. Jadi kalau yang ketahuannya yang kita munculkan yang kira-kira bukan dewan, bukan apa gitu, muncul hadir dia di sana, maka dipecat akhirnya kan. Ayo biarin aja, termasuk saya kan dipecat. Coba logikanya di mana? Banyak teman-teman termasuk Akbar Faisal dalam YouTube-nya, kok Ustadz Sofatila dipecat gitu. Ya saya mohon maaf, saya ini memang orang biasa lah ya, bukan siapa-siapa, tapi rasanya adalah pengikut saya ya. Arti bukan orang yang senang dengan saya masih banyak gitu. Apalagi di Bait Al-Quran ini kan dikunjungi orang ribuan orang, kalau nggak corona ya. Kalau sekarang kan ditutup ya, masa pandemi ya gitu. Maka rame kan gitu, berkunjung ke sini dan ketemu saya. Setiap ke sini ketemu saya itu minta foto gitu. Ya karena seneng ya gitu istilahnya ya. Walaupun mereka ada dampak politik apa enggak, terserah lah, aku nggak mikir ke sana. Tetapi rasanya mungkin ada, karena ada juga yang membisik-bisikin, Ustadz nanti saya akan milih Demokrat kan gitu. Ya saya dipecat ya nggak apa-apa. Tapi saya merasa nggak sah pemecatan itu, karena KLB sudah terlaksana. Saya sudah maksudnya bukan tidak sah, saya sudah dipecat, tapi saya sudah dikembalikan lagi di dalam KLB, forum KLB itu. Saya sudah kembalikan lagi, dan bahkan saya diangkat jadi wakil ketua umum Partai Demokrat di kepemimpinan Pak Muldoko dan Pak Marzuki Ali dan Pak Joni Allen. Di pusat? Di pusat, insya Allah. Jadi kalau petun sudah menang nanti, maka kita akan mulai bangkit untuk bergerak membangun Partai Demokrat. Akan kita perbaiki, akan kita tata rapi, tidak akan kita memecat orang ya. Semua tidak akan ada yang dipecat, semua akan kita rangkul. Termasuk Mas AHY juga kita rangkul. Pak SBY juga kita rangkul semua, karena partai ini perlu orang banyak. Gitu, ngapain kita mecat-mecat orang gitu. Oke Ustadz, 2024 udah mulai dekat ini. Ya. Ini Ustadz sedang berjuang di partai. Nah ini bagaimana ke depan? Apakah Ustadz akan kembali berpolitik praktis dalam arti masuk sistem? Itu pakai apa nanti ke depan? Jadi gini, saya sendiri sebenarnya kan setiap pemilu saya berdoa, ya Allah, kalau saya bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat, bangsa dan negara, jadikan saya DPRD Kota Palembang. 2004 saya terpilih. 2009 juga saya berdoa, dari kota lompat ke RI, dari 4 kecamatan menjadi 5 kabupaten kota, dengan persiapan finansial yang sangat terbatas. Tapi dengan izin Allah saya terpilih. Berarti saya diridhoi oleh Allah, insya Allah jadi DPR RI 2009. 2014 di tengah masalah yang banyak di Demokrat dan berapa banyak sekian ratus orang yang nggak terpilih, tapi dengan izin Allah saya masih terpilih. 2019 saya tidak terpilih. Artinya apa? Bagi saya doanya sama. Kalau saya bermanfaat, tidak mudarat bagi umat, bagi saya, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, saya terpilih. Tapi kalau Allah meridhoi saya untuk berjuang di tempat lain, maka saya siap. Nah, dengan izin Allah, pemilu keempat yang saya ikuti, saya tidak terpilih. Bagi saya, inilah takdir. Inilah qadha saya. Sudah ketentuan, dan hikmahnya banyak. Hikmahnya banyak apa? Saya membenahi Bait Al-Quran ini, saya membenahi pesantren, saya bangun usaha, dan tentu saya memperbanyak ibadah lagi. Karena ibadah dalam arti ibadah-ibadah yang langsung seperti sholat sunat dan lain-lain. Kalau ketika kita di politik kan ya jujur agak berkurang sedikit ya, karena kesibukan tadi ya, istilahnya gitu kan. Karena misalnya jam 9 sampai jam 12 sidang, masa kita sholat duha kan gitu. Kecuali hari Sabtu Minggunya kan gitu. Jadi banyaklah hikmah yang saya ambil. Di sampingnya kumpul keluarga, saya bisa ketemu dengan anak istri. Ketika saya jadi DPR kan sibuk terus, kunker, rapat dan sebagainya, pulang malam terus. Jadi banyak sekali hikmahnya, bagi saya terima dengan ikhlas. Nah, sebenarnya ketika itu, setelah saya tidak terpilih, saya sedang muhasabah diri, sedang minta petunjuk Allah untuk mundur dari perpolitikan.
Tadinya 2019 2020 saya akan menyatakan resmi mundur seperti Roy Suryo kan mundur. Nah, saya mau mundur tapi saya malu, nggak enak dan kasihan ke Demokrat. Jangan sampai dipikir wah udah nggak jadi pejabat lagi ninggalin Partai Demokrat kan begitu. Di mana ini? Jadi saya gundanya di sana gitu. Jangan saya harus membantu Partai Demokrat. Ya sudah, membantunya apa? Ya nanti yang penting saya menjadi masyarakat yang baik, jangan rusak nama saya dekat dengan masyarakat, toh orang tahu Sofatila itu Demokrat. Jadi kalau Anda kader Demokrat, kalau pengen Anda dianggap orang baik, Demokrat ini baik, ya kalian harus mulai dari dirimu sendiri. Berbuat baik, jangan jadi sampah masyarakat, jangan merusak nama baikmu, akan terimbas kepada rusaknya nama partai. Makanya ketika ada surat pemecatan saya sebagai kader Partai Demokrat, katanya saya merusak Demokrat, saya bingung. Apanya yang saya rusak Partai Demokrat ini? Ya kan gitu. Coba tanya di Palembang, Sumatera Selatan, dapil saya, apakah saya pernah membawa nama buruk ke Partai Demokrat? Tidak ada. Sampai sekarang boleh dibuktikan. Pesantren saya terus berjalan, masih gratis bagi yang tidak mampu, anak yatim. Ya kan gitu, dan lain sebagainya rasanya. Dan saya diundang ceramah setiap hari ketika sebelum di lockdown ya, saya ceramah dan sebagainya. Artinya nama saya baik gitu kan, walaupun tidak hebat banget ya gitu, masih diterima. Kok saya merusak partai gitu, bingung saya. Dan tidak sedikit setiap acara-acara itu, Ustadz boleh nggak saya masuk Partai Demokrat? Tidak sedikit gitu lah. Makanya saya tuh bingung. Inilah tadi karena kepentingan pribadi tadi. Ya semoga Allah sadarkan Mas Ahaye dan kawan-kawan, semoga diberi petunjuk kembali ke jalan yang benar lah ya gitu. Kita doakan begitu saja. Oh iya, saya serius loh, saya berdoa untuk itu. Karena apa? Saya merasa ikut membangun Partai Demokrat. Saya ini malu Pak, dengan masyarakat, dengan rakyat yang sudah ikut masuk Demokrat gitu loh. Itu beban bagi saya gitu istilahnya, karena nama baik saya orang mau masuk Partai Demokrat gitu. Kalau Partai Demokrat nggak bener kan rusak saya yang salah. Ibaratnya kan, ayo naik mobil, ikut mobil saya, nyopirnya ugal-ugalan, jatuh ke jurang, ya ikut jatuh semua, padahal saya yang ngajak gitu loh kira-kira. Nah jadi kembali ke persoalan. Nah setelah saya 1 tahun 2019, 20, 21, sekarang ini saya sedang istikharah untuk betul-betul mundur dari perpolitikan. Nah dalam perjalanan ini ternyata tadi ada kader-kader yang minta ini begitu-begitu. Ya saya tidak bisa oportunis ya. Maksudnya tidak bisa kepentingan sendiri gitu. Nggak bisa diam, malah ada juga yang ngomong, oh Opat, enak kau udah pernah jadi pejabat, kami ini belum jadi apa-apa. Ada yang begitu. Artinya merasa ini ada suatu kezoliman ini. Betul. Jadi disinilah man ro'a minkum mungkaron falyughayyir. Itu dalilnya. Siapa yang melihat satu kemungkaran wajib kau cegah biyadihi, dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, atau dengan mulutmu. Saya sudah mencoba loh berkomunikasi dengan Mas Ahaye. Dulu ketika pilkada Jakarta sampai saya bawa ke Mekah, sampai saya bawa tawaf mencium Hajar Aswad, ketemu dengan Syekh di Mekah dan lain sebagainya. Tapi begitu selesai, jangankan ketemu, WA aja nggak pernah dibalas lagi. Saya nggak tahu juga apa salah saya. Apa karena memang nggak butuh sama saya? Nggak masalah sih, nggak ada masalah. Bukan saya minta, nggak masalah, nggak penting. Gitu. Nah, tetapi bagi saya, ya gimana gitu. Nah, saya udah mencoba WA, nggak tahu dibaca apa enggak, WA-nya diterima apa enggak. Saya sempat ke Sekjen, ke Rifki, ke DPP. Saya bilang saya mau menghadap. Saya menawarkan untuk membangun Sumatera Selatan ini dengan beberapa ide-ide saya. Ini membantu maksudnya gitu. Nah, dan kapan saya izin ketemu Pak Ketua Umum, tapi nggak ada. Sampai terakhir, sampai hari pun nggak ada, sampai dipecat ya gitu. Nah, kemudian lagi bahkan saya komunikasi sama adik kandung istri beliau. Namanya Miftah, saudara Miftah. Saya ke Jakarta ketemu, saya lobby, bagaimana izinkan saya ketemu sama Mas Ahaye. Coba bayangkan. Nggak tembus juga? Nggak tembus juga. Bahkan Miftahnya ke Palembang. Saya ajak, saya jelaskan begini-begini. Saya undang ke Palembang, ngobrol di sini ngopi sama saya. Sebelum gerakan itu? Belum. Itu. Dan artinya apa? Dan termasuk Pak Marzuki. Nah Pak Marzuki ini lain lagi. Saya dengan Pak Marzuki beda loh. Pak Marzuki saya. Pak Marzuki nggak pernah ikut, nggak pernah terlibat, dan beliau nggak mau. Nah justru beliau dituduh. Beliau dituduh kan. Nah ketika dituduh beliau nggak tahu menahu. Akhirnya beliau klarifikasi dan WA ke Pak SBY, nggak dibalas. Nggak kepalang basah? Nggak kepalang basah. Saya juga tadinya begitu Mas. Tadinya rencana saya bilang, udah Pak, kepalang itu nggak boleh. Saya nggak mau. Sampai akhir dia nggak mau.
Oke. Jadi ketika dia disebut oleh Herman Hairon, disebut oleh kader yang lain bahwa beliau terlibat dan sebagainya, beliau protes kan di media karena nggak direspon-respon oleh SBY, beliau akhirnya ngomong keras, kan gitu, ngomong keras, tapi tidak ikut terlibat di sini sampai beliau dipecat. Begitu dipecat, beliau kan sudah nggak punya partai karena dipecat. Maka begitu diundang di KLB, beliau datang. Nah, buktinya tidak spesial loh beliau datang. Kenapa tidak spesial? Beliau datang ke KLB, tidak ada jumputan, tidak apa, sampai dia diinterogasi oleh orang-orangnya AHY di Medan, di Bandara Medan. Kasihan juga gitu istilahnya gitu kan. Karena nyari mobil taksi untuk berangkat ke sana gitu. Ya karena kita tidak ada istilah apa gitu istilahnya. Jadi disinilah letaknya. Nah, akhirnya di KLB itu Pak Marzuki ternyata dikembalikan lagi ke anggotaannya, termasuk saya dan teman-teman. Maka kami sekarang sudah jadi anggota Demokrat lagi dengan forum resmi yang namanya KLB. Begitu. Oke, terakhir Ustadz. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Kembali ke soal 2004 tadi, ini saya dapat kabar katanya Ustadz pengen calon wali kota nih. Jadi kalau orang politik terjun ke politik ya jangan tanggung-tanggung. Oke. Kan kata Pak Marzuki ngajarin saya dulu, kalau tidak eksekutif legislatif. Iya. Ya rasanya semua politisi pasti punya cita-cita, kepengen jadi kepala daerah, kepengen jadi DPRD, DPR RI dan lain-lain. Ya kenapa tidak kita memiliki cita-cita itu? Tetapi ada tetapinya. Kita harus ngukur baju di badan, harus tahu diri gitu loh ya, istilahnya itu. Makanya tahun 2009 saya survei, saya kalah dengan Pak Edi Santana, maka nggak jadi nyalon 2008. Oke, kamu survei? Karena survei, saya survei lembaga resmi dari Jakarta, gitu, Kodari, Indobarometer, suara saya nomor 3 untuk survei nomor 1 Pak Edi Santana, kedua Sari Muda, waktu itu saya nomor 3 gitu. Mundurlah niat. Ya nggak usah, konyol lah, bodoh lah, udah tahu kalah. Ya kita harus percaya survei karena itu pakai ilmu bukan sembarangan gitu kan. Dan saya juga istikharah. Ngapain kita konyol maju kalah kan gitu. Maka nggak jadi nyalon. Nah untuk menyelamatkan Demokrat, Pak Marzuki mencalonkan Ibu Asmawati. Ini untuk menyelamatkan Demokrat, maksudnya masa partai pemenang pemilu tidak ada calon gitu. Maka udah tahu kita kalah gitu, tapi biarin aja gitu istilahnya ya. Kalau memang takdirnya menang, alhamdulillah, enggak juga enggak masalah. Maka Ibu Asmawati mengorbankan diri beliau untuk dicalonkan sebagai wali kota, kemarin calon wali kota, dan memang kalah. Yang menang Pak Edi Santana. Berikutnya lagi saya ikut juga kan gitu, saya niat juga, udah niat pokoknya dari DPP itu minta saya kan, karena ya saya diantara salah satu kader ya yang dianggap baik ya oleh Partai Demokrat. Begitu survei masih rendah juga. Masih rendah juga gitu. Ya ada sih kalau dari lembaga survei Saiful Mujani, Burhanuddin Muhtadi bilang ke saya, Ustadz ini sebenarnya bukan rendah karena tinggal di Jakarta di DPR RI, jadi nggak pernah turun sosialisasi. Cobalah turun 5 bulan atau 6 bulan, bisa dipersiapkan juga dengan konsultan apa kegiatan-kegiatan, dihitung-hitung biayanya besar juga. Saya ngepel enggak lah, saya masih bangun pondok kan gitu, masih bangun pesantren, masih bangun abait Al-Quran gitu kan. Maka akhirnya saya tidak lagi jadi nyalon, ya kan gitu. Nah maka akhirnya saya calonkanlah Pak Harnojoyo sebagai wakil wali kota dengan Romi Hirton. Nah itu, jadi saya minta rekomendasi dari DPP agar mencalonkan Pak Harnojoyo jadi wakil wali kota Palembang. Alhamdulillah beliau terpilih dan sekarang beliau jadi wali kota. Bagi saya siapapun wali kota gak ada masalah, itu teman saya, maka saya support beliau. Nah, bagaimana mensupport di samping mendoakan, ada program-program ide-ide yang saya kepengen lakukan kalau saya jadi wali kota, beberapa saya berikan ke beliau. Salah satunya safari subuh berjamaah. Di Palembang ini kan sholat subuh sudah mulai bagus, dan ustadz-ustadz dikumpulin menjadi penceramah setiap hari Minggu, ceramah subuh Minggu. Dari 110 ustadz sekarang sudah hampir 1000 dibiayai oleh APBD. Nah itu ya dan saya minta kepada sahabat saya Ustadz Reza Palevi untuk menjadi kabak kesranya waktu itu, kabak sosmas untuk mengatur semua ini. Beliau ikhlas berkorban mundur dari dosen UIN Raden Fatah Palembang demi untuk membantu Pak Harno membangun masyarakat Islam ini. Maka beliaulah jadi kabak sosmas, akhirnya kabak kesra, dan beliau menerapkan apa yang direncanakan oleh cita-cita kami, bukan saya sendiri, kami semua, untuk membangun keagamaan seperti MTQ. Lihat sendiri, tidak pernah ada MTQ diadakan spektakuler di BKB, kan gitu. Itu diadakan biasa di masjid-masjid gitu. Apa bedanya? Beda.
Kalau ke BKB ada caranya rame dengan bazar dan sebagainya. Orang yang jarang dengar Al-Quran pun hadir juga semua begitu. Ini syiar. Ada tabligh akbar dan lain sebagainya. Banyak syiar-syiar di samping membantu para ustadz, membantu majelis-majelis taklim, membantu madrasah, masjid dan lain sebagainya. Nah inilah cita-cita kami gitu ya. Jadi nggak mesti kita. Nah sekarang pertanyaannya apakah next time ke depan gimana? Ya saya serahkan ke Allah saja. Saya bilang tadi walaupun Demokrat nanti saya jadi wakil ketua umum mau kemana? Wallahu a'lam. Saya mengalir saja. Nanti saya minta petunjuk Allah. Apakah saya perlu nyalon lagi, nyalon wali kota atau nyalon wakil gubernur misalnya? Kalau gubernur nggak mungkin ya, terlalu berat ya. Apalagi Pak Herman Deru saya anggap bagus ya gitu. Ya kalau jadi wakil mungkin ya. Tapi nanti silahkan dulu kita alami saja gitu. Nah, kemudian lagi apakah nyalon DPR RI gitu kan? Atau siap-siap jadi menteri kan? Wallahu alam gitu kan? Ya terserah. Intinya tidak menutup pintu. Tidak menutup pintu. Nah kalau kemarin 2019 sampai 2020 sempat nutup. 2001, 20 saya sudah nutup. Tapi diterjang ombak. Karena banyak yang bilang jangan kau mundur. Jadi setiap saya kemana saja baik ceramah atau apa, Ustadz ada di Palembang. Ya nggak jadi di Palembang. Lah kenapa ada yang masih mengira saya masih DPR gitu kan? Ada juga mengira sibuk di Jakarta. Jadi apa gitu? Oh saya udah lama di Palembang, mendep di Palembang, di Gandus itulah. Nah, jadi dalam politik cukup tidak ketenaran Ustadz kan sering ceramah nih ya ke grassroots lah malah ini kan itu punya dampak tidak Tad? Oh berdampak. Jadi begini, yang maksud berdampak itu adalah tergantung kita disukai apa enggak. Ya kalau kita diundang, sering diundang berarti orang suka dong, ya kan? Kalau nggak diundang nggak suka orang. Iya kan, kamu undang saya ceramah di rumah kamu, berarti kamu senang sama aku kan gitu. Nah, soal dampak politik apa enggak, wallahu a'lam. Tetapi sedikit tidaknya adalah pasti, kan gitu. Adalah rasa seneng kan gitu. Nah, gitu satu. Dan kalaupun antum tidak suka misalnya secara politik karena punya partai lain, kan yang mendengarkan yang lain banyak. Artinya gitu. Pilihan Ustadz di 3 periode sebagai anggota DPRD Kota dan DPR RI itu termasuk salah satunya itu? Oh iya, jadi begini, makanya selama saya jadi DPR RI, pesantren terus saya bangun, bait Al-Quran terus saya bangun, kan gitu. Untuk rakyat semua nih, untuk umat semua ini, gitu kan. Kemudian lagi juga saya reses turun berapa ratus miliar yang saya gelontorkan dari APBN untuk pertanian, alat-alat pertanian di Banyuasin dan sampai ke Lubuk Linggau, Musirawas. Kemudian juga berapa madrasah pesantren melalui Komisi 8, saya kan 2 periode kemarin terakhir itu Komisi 4 sama Komisi 8 gitu. Nah kemudian lagi termasuk ketika periode sebelumnya, alhamdulillah dengan izin Allah sekuat tenaga melalui Pak Marzuki Ketua DPR RI, IAIN bisa jadi UIN. Itu dana dari IDB-nya 400 miliaran dan alhamdulillah 1 perak saya tidak ngambil sama sekali. Ya gitu kan kadang sering wah ini DPR RI ada proyek berapa dapat fee-nya. Alhamdulillah demi Allah 1 perak pun tidak. Dan selama ini apapun termasuk yang Al-Sintar segala macam alat pertanian apapun yang saya bantu saya haramkan, jangankan saya, staf saya untuk minta. Jadi semuanya silakan berikan ke rakyat karena memang itu melanggar, gak boleh, haram dari hukum negara dan juga hukum Islam. Jadi saya enggak, alhamdulillah, boleh ditanya, dicek, buktikan kalau ada orang, makanya alhamdulillah hidup saya selamat gitu kan, walaupun hidupnya sederhana kan gitu, yang penting kan bahagianya di dunia dan harapan di akhirat nanti. Nah jadi demikian, ke depan tadi kembali ke depan kita serahkan kepada Allah saja. Setelah KLB ini berhasil nanti insya Allah mohon doanya, saya akan tetap ngurus Partai Demokrat. Pertanyaan gimana kalau gagal? Ya harus berhasil karena kasihan dengan kader-kader Partai Demokrat. Kalau nggak berhasil, saya yakin Partai Demokrat nggak akan naik, percayalah. Nggak akan naik. Kalau gagal Partai Demokrat nggak akan naik. Karena apa? Karena orang-orang seperti kami jelas tidak ada lagi di situ. Iya kan? Nah pertanyaannya ada banyak nanya apa pindah partai, wallahu alam. Kalau yang nawarin udah banyak. Gitu. Apakah saya akan fokus kembali ke khitoh saya? Ada di mana-mana kan gitu. Oke, mungkin kita cukupkan tadi ya. Ini syukuran. Sudah panjang. Subhanallah. Terima kasih atas pergesahannya nih Tad, sudah panjang lebar, satu pertanyaan dijawab Ustadz dengan panjang lebar dan itu telah menjawab pertanyaan yang dan ini yang paling lengkap. Iya Tad. Ini YouTube yang paling lengkap luar biasa. Oke, mungkin demikian tadi pergesahan dengan Ustadz Sofwatillah Muhzaib atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Opat. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, dan kita doakan semoga bait Al-Qur'an ini lebih bagus lagi dan lebih akan banyak orang tahu dan lebih memberikan manfaat kepada bumi Sriwijaya.
Demikian kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.